Ya, nuhun Pak Nanang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya, dengan ridhonya, dengan rahmat serta hidayahnya, alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama bertemu, masih bisa bersama-sama menikmati berbagai macam kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di bulan puasa ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di kajian online mingguan Majelis Talib Asifah masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Di hari yang ke berapa Pak Nana? 15? 14. Ya, 16. Udah hafal Pak Nana, udah hitung-hitung. Ayo kayak ngalau aja Pak Pepen banyak. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, ibadah tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya telah disampaikan diinformasikan beberapa hari ke belakang bahwa kegiatan terdekat MT Asifah adalah akan mengadakan baksos, bakti sosial, yang kita akan membagikan berbagai macam kebutuhan buat orang-orang yang memang membutuhkan, dan insya Allah mungkin minggu-minggu ini akan kita sebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan insya Allah pada hari Minggu besok kita akan mempersiapkan secara matang, akan persiapkan dan sekaligus juga akan berkoordinasi dengan para koordinator wilayah gitu. Untuk itu ya kami mohon kehadiran Bapak Ibu para pengurus untuk hadir besok, mudah-mudahan ada waktu buat yang ada waktu gitu, untuk mempersiapkan besok. Dan kegiatan lain mungkin insya Allah tanggal 23 kalau tidak salah ada kajian offline ya Pak Nanang ya. Tanggal Betul. 23 ya, tanggal 23 April ya. Ya. 23 April ada kajian offline, dan kami mohon juga kehadiran dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama para pengurus sambil ngabuburit gitu. Itu saja mungkin Pak Anang, sedikit informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari pihak penyelenggara. Betul apa yang disampaikan tadi Pak Pepen. Jadi tahap pertama baksos akan segera diluncurkan ya untuk beberapa warga sekitar Kota Bandung ya. Dan jadi sekali lagi masih terbuka untuk Bapak Ibu ya jamaah Masjid Asifah yang ingin mendonasikan sebagian dari rezekinya, silahkan untuk berkoordinasi dengan tim Asifah. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu berikan dan juga nanti insya Allah masih terbuka menjadikan amal jariah ya. Amin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sesaat lagi kita akan dengarkan tausiah yang penuh hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Muhtaram wal Mukarram Al-Ustadz Ahsan Ibadur Rahman. Ya, baik kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa ya. Pak Ustadz, pagi hari ini kita sengaja mengambil tema yang memang ada kaitannya dengan Ramadan, yaitu Ramadan bersama Nabi ya. Nah ini jamaah luar biasa sekali tema ini ya. Kita ingin tahu bagaimana gambarannya saat bulan Ramadan, kemudian apa saja aktivitas yang dilakukan oleh Nabi, kemudian amalan dan juga ibadahnya. Tentunya kita akan sesaat lagi mendengarkan untayan dari Pak Ustadz ya. Dan jemaah silahkan
disiapkan alat tulisnya. Tapi ingat, nggak boleh ada kopi. Biasa suka bilang begitu saya ya. Hanya cukup dengan alat tulis saja. Baik, mangga Pak Ustadz. Nuhun Pananang. Baik, saya izin share screen ya. Tampil Pananang? Ya, sudah tampil Pak Ustadz. Siap. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini majelis ilmu kita dalam situasi yang lebih berkah insya Allah karena kita duduk di majelis ilmu pada saat bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Selawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pembahasan kita pada siang hari ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya. Kalau kata Pananang tadi biasanya kita bisa menikmati kajian sambil minum kopi dan gorengan. Kalau sekarang kita insya Allah sedang dalam kondisi imsak ya, menahan diri dari berbagai macam syahwat termasuk syahwat ingin minum kopi ya, gitu. Dan alhamdulillah juga ini satu kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, di mana kita pada hari ini bisa menikmati kembali bulan Ramadan, bulan yang mulia. Dan untuk bulan Ramadan ini pembahasan sirah kita spesial ya. Jadi yang berkaitan dengan bulan Ramadan yaitu Ramadan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kajiannya adalah kajian sirah nabawiyah, jadi tetap ada unsur-unsur sejarahnya termasuk bagaimana sejarah bulan Ramadan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah menginjak hari yang keberapa tadi Pak Nanang? 25 ya, hari Lebaran. Oh, ini Pak Ustadz pengen lebih cepat lagi dari Pak Pepen tadi itu. Lebih cepat. Ya. Dan mudah-mudahan perjalanan Ramadan kita dari hari pertama mungkin ada yang memulai di hari Sabtu ya, ada yang mulai di hari Ahad, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan sampai perbedaan yang ada yang terjadi di masyarakat itu mengurangi kemuliaan bulan Ramadan kita. Ramadan fokus menambah pahala, mengakselerasi amal soleh. Jangan sampai keutamaan itu terkurangi dengan hal-hal yang sifatnya ikhtilaf ya, kemudian menjadi sebuah sengketa, menjadi sebuah mengotori diri kita ya, yang harusnya kita mensucikan diri di bulan Ramadan. Yang nggak boleh tuh misalkan saumnya ikut yang hari Ahad, lebarannya nanti ikut yang hari Sabtu. Nah itu yang nggak boleh ya. Jadi ai saum ambil yang lama, ai lebaran ambilnya yang cepat gitu ya. Itu yang nggak boleh. Jadi sesuaikan dengan ijtihad yang kita ambil. Apakah yang dari Muhammadiyah, ya dari saudara-saudara kita yang Muhammadiyah, ataukah yang dari pemerintah, ya seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menjelajah ya bagaimana kondisi Ramadan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum atau setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi ya. Jadi di sini ada sejarah hukumnya bagaimana peristiwa bulan Ramadan atau syariat saum pada saat bulan Ramadan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita melihat sejarahnya, Ramadan itu dulu biasa, sekarang istimewa. Kenapa seperti itu? Ya, kita flashback dan kita melihat bagaimana bangsa Arab melihat
bulan-bulan ya, bulan-bulan Hijriyah atau bulan-bulan Qamariyah dari mulai Muharram sampai bulan Zulhijjah ya. Jadi dari 12 bulan yang ada, orang Arab atau bangsa Arab pada saat itu menamai bulannya itu berdasarkan sifat atau berdasarkan kebiasaan mereka ya, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang dilakukan. Dinamakan dengan bulan Zulhijjah karena pada saat itu adalah bulan di mana melaksanakan haji, maka dinamakan dengan Zulhijjah. Nah, jadi dulu Ramadan itu adalah bulan biasa saja, nggak ada istimewanya gitu. Maksudnya tidak ada sesuatu yang istimewa pada bulan Ramadan itu, nggak ada yang spesial ya. Sama seperti bulan yang lainnya. Tetapi dari 12 bulan yang ada ya, dari mulai Muharram sampai mulai Zulhijjah itu ada 4 bulan istimewa. Jauh sebelum Ramadan istimewa Bapak Ibu. Ya, jauh sebelum Ramadan istimewa, tetapi ada 4 bulan yang lebih istimewa, lebih dulu istimewa ya. Bahkan ini dinamakan dengan Ashharul Hurum ya. Jadi dinamakan dengan bulan-bulan haram, yaitu apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab. Nah, ini 4 bulan istimewa ya, lebih awal istimewa daripada bulan Ramadan. Nah, yang pertama 3 yang pertama itu posisinya berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Itu lompat ya, jadi nggak berbarengan, nggak berurutan dengan 3 bulan yang tadi. Nah, jadi 4 bulan ini jauh sebelum Ramadan istimewa seperti sekarang atau setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi ya, setelah hijrah. Ini 4 bulan istimewa, bahkan istimewanya itu kesucian dari 4 bulan ini harus dijaga, tidak boleh dikotori oleh bangsa Arab. Dan ini berlaku bukan hanya bagi agama-agama tauhid. Semua agama pada saat itu menghormati 4 bulan ini, 4 bulan istimewa. Karena apa? Karena syariat atau hukum dari kesucian, kemuliaan 4 bulan ini jauh setelah ada pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu terus disyariatkan kepada generasi-generasi yang berikutnya. 4 bulan haram, 4 bulan istimewa. Bahkan kata para ulama, keistimewaan 4 bulan ini tidak kalah dari Ramadan. Jadi 4 bulan ini sudah mulia lebih dulu daripada Ramadan gitu, ya. Tapi kadangkala ya, bahkan mungkin di masyarakat kita nyaris keutamaan dari 4 bulan ini jarang sekali dibahas ya. Jadi ketenarannya gitu kalau bahasanya mungkin ya keterkenalan dari bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mulia mengalahkan 4 bulan yang sebelumnya lebih mulia dulu ya. Maksudnya lebih awal mulia daripada bulan Ramadan. Gitu. Jadi jika melihat sejarahnya, maka 4 bulan ini adalah 4 bulan yang istimewa lebih awal daripada bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini bulan yang sebetulnya bulan yang penuh tantangan bagi bangsa Arab, dinamakan dengan Ramadan karena bulan ini pada saat itu situasi kondisinya biasanya panas ya. Kemudian jadi artinya Ramadan itu panas, membakar pada saat itu. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan adalah bulan, kalau bahasa kita mungkin usum halodo gitu ya, bulan panas-panasnya gitu ya, membakar gitu. Nah, tapi istilah Ramadan ini sekarang tidak hanya dalam bentuk tidak hanya dalam bentuk nyata gitu, tetapi juga dalam bentuk kiasan, karena Ramadan ini panas membakar dosa-dosa dari orang-orang yang beriman yang saum pada saat bulan Ramadan. Jadi ada 4 bulan yang lebih awal istimewa daripada bulan Ramadan. Muharram, ya, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah yang secara posisi itu berurutan dengan bulan Rajab. Nah, ini para ulama juga membahas bagaimana keutamaan 4 bulan ini, kesuciannya itu harus dijaga, bahkan ya Allah juga menurunkan larangan-larangan yang ada pada saat bulan haram itu. Tidak boleh berperang ya, tidak boleh ada pertumpahan darah, kemudian tidak boleh mengganggu hewan ya, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak pepohonan.
Jadi 4 bulan ini memiliki keistimewaan, dan keistimewaan ini jauh sebelum Ramadan istimewa sebelumnya. Jadi Ramadan ini dulunya biasa, tapi sekarang menjadi bulan yang istimewa, bahkan keistimewaan bulan Ramadan ini mengalahkan 4 bulan haram yang sebelumnya istimewa. Ya, yang sebelum bulan Ramadan ini. Nah, kapan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa, bahkan menjadi mendapatkan perhatian khusus ya dari orang-orang beriman, dari Rasulullah dan para sahabat. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi tadi, Ramadan ini biasa, bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya wahyu pertama di Gua Hiro, itu 13 belum ada puasa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam 1 bulan penuh. Jadi hanya ada hanya ada saum-saum sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, termasuk saum yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saum Asyura pada saat bulan Muharram, bertepatan dengan bulan yang mulia. Nah, kemudian setelah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ya, 2 tahun berikutnya setelah hijrah, berarti tahun ke-15 kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muncullah atau turunlah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah dan para sahabat untuk berpuasa atau untuk saum pada saat bulan Ramadan. Nah, ini muncullah pertama kali perintah saum itu. Nah, pertanyaannya hari ini, apa yang membuat Ramadan ini menjadi lebih istimewa ya, bahkan keistimewaannya itu bahasanya itu pamornya, keterkenalan dari Ramadan ini mengalahkan 4 bulan sebelumnya yang lebih awal istimewa daripada bulan Ramadan ya. Bahkan kalau kita perhatikan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mampu menggerakkan umat Islam untuk bisa fastabiqul khairat ya, lebih semangat lagi gitu. Lebih semangat lagi untuk beramal soleh. Ya, lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karena ada bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita semua tahu istimewa. Nah, tapi sebelumnya ketika kita lihat Ramadan ini biasa, nah kata kuncinya apa yang membuat Ramadan ini bisa menjadi istimewa dan bisa menjadi magnet kekuatan agar orang-orang beriman itu melakukan amal soleh lebih banyak dan lebih baik lagi. Nah, itu pertanyaannya sekarang. Apa yang membuat Ramadan ini tiba-tiba derajatnya naik gitu? Kalau bahasanya itu rankingnya itu tiba-tiba naik. Padahal sebelumnya ada 4 bulan yang diistimewakan oleh bangsa Arab, yang diistimewakan oleh masyarakat Arab sebelumnya, jauh sebelum datangnya Ramadan gitu. Yang dimuliakan, tidak boleh ada pertumpahan darah, dijaga kesuciannya, maksiat ya, yang biasa berbohong tidak boleh berbohong pada saat bulan haram gitu kan, dibiasakan pada saat itu. Tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh merusak pepohonan, tidak boleh mengganggu hewan-hewan gitu. Itu pada saat bulan-bulan haram ya, jauh sebelum Ramadan pada saat itu menjadi bulan yang istimewa. Nah, pertanyaannya pada saat kapan Ramadan itu kemudian menjadi bulan yang istimewa, dan apa yang membuat Ramadan ini tiba-tiba naik level ya? Naik level, kemudian bahkan ya keistimewaan dari Ramadan ini mampu mengalahkan keistimewaan atau keterkenalan dari bulan-bulan yang sebelumnya. Nah, maka kata kuncinya ada di sini ya. Rahasia keistimewaan bulan Ramadan itu ada di sini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi kita bisa melihat apa yang membuat Ramadan ini bisa jadi istimewa. Bahkan di masyarakat kita, Ramadan ini menjadi fokus utama dibanding 4 bulan yang lainnya. Walaupun ini Bapak Ibu sekarang harus mulai memperhatikan juga bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram gitu ya, bulan Rajab. Kenapa? 4 bulan ini juga Allah lipat gandakan amal soleh. Ya. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim ya, kalau di Ramadan itu 10 hari terakhir itu mulia ya, dan harus diisi dengan ibadah pada malam harinya,
maka di bulan Zulhijjah 10 hari pertama dari tanggal 1 ya sampai tanggal 10 itu adalah hari-hari yang mulia juga, sama seperti 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Bedanya kalau di bulan Ramadan yang harus dihidupkan dengan ibadah itu adalah malam ya. Malam di 10 hari terakhir. Kalau di bulan Zulhijjah itu adalah siangnya ya. Jadi siangnya harus dihidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaannya bulan Zulhijjah 10 hari pertama itu sama dengan 10 hari terakhir pada saat bulan Ramadan. Ya. Nah, cuman kita di sini ingin melihat apa yang membuat Ramadan itu tiba-tiba muncul ke permukaan, bahkan menjadi perhatian dari kita semuanya. Perhatian kita tertuju pada bulan Ramadan, bahkan penyambutannya luar biasa, euforianya luar biasa, kebahagiaannya juga luar biasa, gitu kan? Saya pernah membahas beberapa kali tentang bagaimana masyarakat kita ketika menyambut bulan Ramadan itu dengan sambutan marhaban, bukan dengan ahlan wa sahlan gitu. Karena apa? Marhaban itu kita melibatkan hati, secara kondisi psikologis kita bahagia menyambut kedatangannya. Jadi kalau ada tamu ya, kalau misalkan Pak Nanang berkunjung ke Arab gitu ya, lagi umroh, lagi haji, kemudian punya teman, punya sahabat di sana, kemudian ketika berkunjung ke rumahnya disambut dengan kata marhaban, marhaban ya akhi, ya gitu. Itu berarti tandanya apa? Tandanya orang tersebut yang punya rumah menyambut kita dengan kebahagiaan, dengan penuh sukacita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut anak-anak di masjid, Rasulullah mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban, gitu kan? Itu secara kondisi psikologis ketika menyebutkan marhaban itu sudah tahu, oh ini dia dalam kondisi bahagia, membuka ya, tangannya terbuka, hatinya terbuka, sangat senang sekali dengan kedatangan kita. Kalau ahlan wa sahlan bisa jadi itu hal sifatnya formalitas, tapi kalau marhaban itu sudah ada kegembiraan ya. Termasuk ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut kedatangan Ali bin Abi Thalib gitu, ketika mau melamar Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, apa yang diucapkan oleh Nabi menyambut Ali bin Abi Thalib? Kata Rasulullah, ahlan wa sahlan wa marhaban gitu. Jadi disambut dengan sukacita. Dan Ali bin Abi Thalib pada waktu itu nggak ngerti ucapan Rasulullah, sampai kemudian ya maklum lah ya, namanya laki-laki itu kadang suka kurang peka gitu dengan perkataan gitu ya. Maka ketika Rasulullah mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban gitu, itu adalah sebuah penyambutan dengan penuh kebahagiaan gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada jomblo-jomblo gitu ya, ada single-single ya, ada laki-laki yang single kemudian berencana untuk mengkhitbah perempuan Arab gitu. Ketika datang ke rumah orang tuanya, ke rumah ayahnya, kemudian mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban gitu kan, wa marhaban bikum gitu. Itu udah setengah perjalanan untuk mengkhitbah selesai. Kenapa? Karena yang punya rumah berarti sudah menerima kedatangan dan kehadiran kita. Nah, jadi yang membuat Ramadan ini menjadi istimewa ya, mendapatkan nilai yang peringkatnya naik gitu ya, sejajar dengan bulan-bulan haram yang sebelumnya, itu adalah unzila fihil Quran, karena diturunkan, ada turunnya Al-Quran di bulan tersebut. Jadi naik gitu derajatnya. Dan inilah yang membuat semua makhluk Allah itu menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang tadinya biasa ya, naik derajatnya bahkan sejajar dengan 4 bulan haram yang sebelumnya, itu dengan adanya Al-Qur'an turun di bulan tersebut ya. Malaikat Jibril mulia karena menjadi malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada Rasulullah, menjadi mulia. Rasulullah juga menjadi nabi yang paling mulia, padahal posisinya paling buncit gitu, paling ujung, nabi akhir zaman gitu. Tetapi Rasulullah menjadi pemimpin para nabi yang paling mulia, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah menerima Al-Qur'an. Mekah dan Madinah secara geografis, secara kalau kita lihat gitu ya, yang pernah umroh, yang pernah haji ke sana, sebetulnya secara situasi kondisi tidak ada pemandangan yang seindah dan sebagus di Indonesia yang banyak. Ada pantai, gunung yang hijau, suasana yang sejuk gitu kan, yang menyenangkan. Kalau di sana panas, gersang, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala digambarkan di dalam Al-Qur'an, lembah Bakkah itu adalah lembah gersang yang tidak bisa ditanami oleh apapun gitu.
Tetapi kenapa menjadi mulia? Karena tempat turunnya Al-Quran, Mekah dan Madinah. Ramadan juga tiba-tiba menjadi mulia karena apa? Karena ini bulan turunnya Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan tidak semua semua malamnya itu memiliki level kemuliaan yang sama. Hanya ada satu malam yang menjadi malam yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Nah, inilah yang membuat pada saat itu Ramadan menjadi bulan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa hari ini Bapak Ibu banyak sekali orang tua yang ngebet gitu ya, yang memiliki cita-cita harapan anaknya itu pengen jadi penghafal Quran. Kenapa? Karena bagi keluarganya yang tidak sempat atau tidak memiliki waktu untuk menghafalkan Al-Quran, punya anak cucu keturunan penghafal Quran, mereka bisa mengangkat derajat kemuliaan kita, memberikan syafaat kepada kita. Makanya kenapa banyak orang tua gitu kan memotivasi anaknya ngafalin Quran gitu kan, banyak baca Quran, mentadaburi Al-Quran. Kenapa? Karena dengan mereka menjadi penghafal Quran itu juga bisa mengangkat Allah Ta'ala. Cuman bedanya ya, bedanya Bapak Ibu ya, bedanya antara Ramadan dengan 4 bulan haram yang sebelumnya itu apa? Kalau di bulan Ramadan itu Bapak Ibu ya, kalau di bulan Ramadan ada larangan-larangan yang yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan di bulan haram itu tidak berlaku di bulan Ramadan. Contoh misalkan seperti larangan berburu di bulan haram ya, itu di bulan Ramadan diperbolehkan. Jadi yang membedakan kalau di bulan haram itu kesuciannya benar-benar harus dijaga, tidak boleh berperang, tidak boleh menumpahkan darah gitu ya, tidak boleh saling menyakiti, harus tolong menolong. Nah, di bulan Ramadan ini justru adalah bulan tarbiyah ya. Bulan tarbiyah, bulan pembinaan dan bulan perjuangan. Karena apa? Karena ternyata banyak dalam sejarahnya Ramadan ini adalah menjadi momen-momen keberhasilan kesuksesan Rasulullah dan para sahabat. Pertama kali Ramadan diperintahkan, saum di bulan Ramadan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertempatan dengan peristiwa perang Badar ya. Dan perang Badar itu adalah perjalanan yang panjang dari kota Mekah ke kota Madinah sepanjang 150 km. Sedang saum ya. Harus berperang, berjuang, berjalan kaki dengan rute yang sangat panjang. Fatu Mekah juga sama. Pembebasan kota Mekah itu terjadi pada saat bulan Ramadan. Pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu terjadi pada saat bulan Ramadan. Ya, bahkan kemerdekaan Indonesia juga terjadi pada saat bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini bulan istimewa yang memberikan motivasi kepada umat Islam untuk melakukan perjuangan, pergerakan ya, seperti itu. Jadi yang membedakan dengan 4 bulan yang sebelumnya, 4 bulan haram yang sebelumnya, itu kesuciannya harus dijaga gitu kan. Etika, adab harus lebih diperhatikan lagi di bulan haram itu. Yang biasa banyak bohong, kurangi bohongnya di bulan haram gitu kan. Apakah di bulan Ramadan tetap sama, cuman ada hal-hal atau syariat-syariat yang pada bulan haram Allah larang, justru di bulan Ramadan itu diperintahkan juga enggak, cuman ini Ramadan jika melihat sejarahnya Rasulullah dan para sahabat. Halo. Suaranya tidak ada Pak Ustadz. Ya, jamaah rupanya ada gangguan koneksi dari Pak Ustadz. Ya, kita akan coba tunggu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi terputus ya Putus ya? sinyal. Iya, silakan Pak Ustadz. Apakah suara saya putus-putus Pak Nanang? Enggak, sekarang lancar. Oh, lancar. Oke, bagus. Ya. Baik. Kalau ininya tampilannya udah keluar ya? Belum. Masih ada? Belum keluar slide-nya. Baik. Nah,
Ini jaringannya sedang tidak stabil ya. Di Lembang hujan atau cerah? Cerah, alhamdulillah. Cerah ya. Nah, ini tumben koneksi internetnya tadi putus-putus gitu. Oke, Baik. sudah keluar. Sudah Nah, tampil. apa yang diperhatikan oleh Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat bulan Ramadan, ya? Jadi ada 4 perhatian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat bulan Ramadan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ruhiyah, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bulan Ramadan ini sebagai tazkiyatun nafs, ya, pembersihan jiwa. Jadi membersihkan hati, mensucikan hati. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini suci. Dan kesucian bulan Ramadan ini menjadikan momentum bagi kita untuk mensucikan diri. Supaya apa? Supaya klop gitu, ya, supaya sucinya diri kita itu terhubung, tersambung dengan sucinya bulan Ramadan. Sehingga hidangan kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini tersambung dan bisa kita nikmati bersama-sama. Jadi yang menjadi perhatian Nabi itu adalah ruhiyah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat bulan Ramadan itu memperbanyak ibadah, ya, memperbanyak ibadah, memperbanyak qiyam, memperbanyak tilawah, memperbanyak salat, memperbanyak amalan-amalan sunnah yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Ilmu ini juga menjadi bagian dari Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk hari ini kita. Kenapa? Supaya Ramadan ini berlangsung efektif dan efisien, Bapak Ibu. Kita sudah berkorban, ya, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, tapi ternyata tidak memberikan kebaikan yang begitu signifikan bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak sesuai dengan Nabi gitu. Contoh yang biasanya mungkin ya terjadi di masyarakat kita. Hal yang sederhana, efektif dan efisien. Contoh misalkan dalam hal urusan sahur misalnya. Saya mah males sahur. Mau sahur maksudnya saya mau nggak usah sahur lah, dah kuat kalau menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari mah, jadi nggak usah sahur. Saya malam sangat menganjurkan untuk sahur, karena pada sahur kata Nabi ada keberkahan, walaupun kita kemudian sahurnya dengan segelas air putih gitu ya. Jadi hal yang sederhana seperti ini yang harus kita perhatikan. Atau contoh lain ketika sahur misalkan supaya nyantai sahurnya gitu ya. Maksudnya supaya ada waktu space yang panjang untuk beristirahat. Saya mah mau sahurnya jam 2 atau jam 1 misalkan ya. Jadi makan sahur jam 1, habis sahur tidur lagi. Bangun subuh supaya apa? Supaya ada waktu untuk tidur lagi. Lagi-lagi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kata Nabi sahur itu lebih utama diakhirkan. Ya, menjelang tidak mepet juga ke azan subuh, tetapi diakhirkan waktunya. Nah, hal yang sifatnya seperti inilah sebetulnya yang harus menjadi perhatian kita dan selalu diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika berbuka, ya, ketika berbuka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyegerakan, bukan mengakhirkan. Berbuka menyegerakan, kalau sahur itu mengakhirkan. Nah, fisik juga sama menjadi perhatian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pada faktanya pada masa Nabi, ya, pada masa Nabi itu menjadi momen di mana perjuangan Rasulullah dan para sahabat, perang Badar gitu ya. Fisik Rasulullah jika tidak terjaga dan tidak terawat pada saat bulan Ramadan, Rasulullah tidak akan mampu melakukan perjalanan yang begitu panjang, perjalanan rute yang begitu panjang dalam situasi kondisi cuaca yang lebih tidak sejuk gitu ya, tetapi dalam kondisi yang sangat panas gitu. Nah, yang terakhir harta. Ini di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pada saat bulan Ramadan menjadi orang yang lebih dermawan lagi. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu orang dermawan, tapi pada saat bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Bahkan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi hembusan angin. Kata Ibnu Abbas, maksudnya Rasulullah kalau pada saat selain bulan Ramadan itu orangnya dermawan, tidak ada yang sedermawan Nabi. Jadi kalau kata Siti Khadijah, ya, kalau kata Siti Khadijah radhiyallahu an,
ketika beliau menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Siti Khadijah, engkau itu adalah orang yang selalu mengambil beban orang lain. Ya, jadi kalau ada orang yang datang ke rumah Nabi punya masalah, keluar dari rumah Nabi, masalahnya itu diambil sama Nabi. Ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan ada orang yang datang ke rumah Nabi punya hutang 10 juta, Nabi itu pasti mengambil beban dia. Bagaimana caranya? Nabi pasti memberikan bantuan kepada dia, misalkan kalau butuh punya hutang 10 dinar, Nabi kasih 10 dinar gitu. Enggak, bahasanya enggak seperti ini. Ada orang datang, misalnya kalau kita kan ada orang datang ke rumah kita butuh ya punya hutang 10 juta, aduh punten dengan ayah 100.000, mudah-mudahan tiasa ngabantos misalkan ya, seperti itu. Kalau Nabi enggak, Nabi pasti mengambil beban tersebut, dan pasti orang yang keluar dari rumah Nabi dalam kondisi bebannya itu sudah hilang gitu, sudah terambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada saat bulan Ramadan Rasulullah itu hartanya ya, kedermawanannya itu jauh lebih banyak lagi, berinfak jauh lebih banyak gitu. Termasuk juga kita perhatikan di bulan Ramadan ini kita akan lebih banyak berinfak gitu ya. Baik itu infak, sedekah, zakat gitu ya. Zakatnya lebih diperhatikan, ada yang berwakaf juga banyak. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk mengakselerasi diri, termasuk jika kita melihat Rasulullah itu menjadikan bulan Ramadan bukan hanya memperkuat interaksi dengan Allah, tetapi juga memperkuat interaksi dengan sesama manusia. Jadi ibadah sosial dan ibadah habluminallah dengan habluminanas itu diperkuat pada saat bulan Ramadan. Makanya tadi ada event ya, ada salah satu yang dilakukan oleh Asifwah ya, gerakan bagaimana kita berbagi kebaikan dengan sesama gitu kan. Itu memang bulan Ramadan dari sejak awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan Ramadan bukan hanya menguatkan interaksi dengan Allah, tetapi juga menguatkan interaksi sesama manusia. Ya, makanya kalau misalkan di bulan Ramadan lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga infak itu mereka mendapatkan pendapatan ya, himpunan dana ya dari umat Islam itu jauh lebih banyak 10 kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Karena memang Ramadan sebagaimana Nabi di bulan sebelumnya orang dermawan, tapi kalau di bulan Ramadan Rasulullah lebih dermawan lagi. Ya, di bulan Ramadan jauh lebih dermawan lagi. Rasulullah memperhatikan, makanya banyak Bapak Ibu ya ketika bulan Ramadan itu aspek-aspek ibadah yang harus kita perhatikan bukan hanya aspek ibadah ruhiyah saja, interaksi kita dengan Allah, tetapi ibadah sosial juga banyak sekali Rasulullah. Seperti memberi makan orang yang saum gitu kan. Bahkan kata Nabi, memberi makan orang yang saum itu pahalanya sama seperti orang yang saum gitu. Ya. Jadi ketika ada yang sedang berhalangan tidak bisa saum ya, itu karena sakit atau karena haid ya, atau hamil atau menyusui, ingin mendapatkan keutamaan yang sama seperti orang yang saum, maka ada ibadah-ibadah sosial yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa laksanakan. Dan Ramadan ini kita harus melihat bahwa bulan di mana kita menguatkan keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan keterikatan kita dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Oleh karenanya, pada saat bulan Ramadan ini yang paling penting itu jangan sampai terjebak ya. Jangan sampai terjebak, fokus untuk menikmati dan fokus untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jangan sampai terjebak? Karena gini, Ramadan ini adalah bulan fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi yang paling utama berlomba-lomba dengan berlomba-lomba terhadap kebaikan itu dengan siapa ya? Dengan pertama itu dengan diri kita. Diri kita di Ramadan tahun lalu. Jika di Ramadan tahun lalu kita seperti ini, maka Ramadan tahun ini harus lebih baik lagi. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan kemudian menjebak kita, malah kemudian merendahkan orang lain. Misal kita punya targetan 1 hari 5 juz tilawah Al-Quran, setiap ba'da sholat 1 juz, terus saja setiap ba'da. Kita konsisten.
Tapi kemudian jangan sampai ibadah kita menjerumuskan kita kemudian melihat ya teman kita ngan sajud, ai eta naha sih ngan sajud sapoe teh pagaweana naon wae misalnya ya. Seperti itu padahal waktu banyak gitu kan, kerja ngan saeutik gitu, jamnya dikurangi gitu ya. Nah, akhirnya ibadah yang dilakukan pada saat bulan Ramadan harusnya mengakselerasi amal saleh, malah mengotori hati dan menggugurkan amalan-amalan tersebut. Maka yang paling penting hari ini adalah fokus kita menikmati. Menikmati qiyam kita, menikmati ibadah kita, menikmati interaksi sosial kita dengan masyarakat gitu ya, selalu berbagi gitu ya. Berbagi bahkan dengan hal-hal yang sifatnya sederhana. Jika bisa memberikan lebih itu jauh lebih baik lagi gitu ya. Memberikan bahan pokok ya bagi orang-orang yang kesulitan gitu, karena kita merasakan juga bagaimana perjuangan untuk menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari gitu kan. Jadi empati kita di bulan Ramadan itu semakin meningkat gitu kan, dengan saum itu, dengan imsak itu. Nah, makanya jangan sampai kemudian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan gitu menjadi jebakan bagi kita yang menjadikan kita hamba yang takabur gitu. Orang yang takabur, orang yang sombong merendahkan orang lain. Kenapa dia tilawahnya itu sehari pada sholat itu ngan salamar. Nah, sih ngan salamar padahal kan bisa 1 juz. Saya aja bisa 5 juz misalkan ya. Sampai muncul seperti itu. Nah, maka kita pada saat bulan Ramadan itu adalah fokusnya adalah menikmati, menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, kita dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain yang akhirnya menjerumuskan malah merendahkan orang lain. Fastabiqul khairat, kita dengan diri kita sendiri yang menjadikan Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Nah, maka rutinkan pada saat bulan Ramadan itu sebagaimana Rasulullah, amalan yang sederhana tetapi berkualitas ya. Sederhana berkualitas itu seperti apa? Nabi Muhammad SAW pada saat bulan Ramadan melaksanakan sholat tarawih ya, qiyamul Ramadan. Jumlahnya berapa? 11. Jika dilihat hitungan memang sedikit ya. Tidak panjang tetapi berkualitas. Ketika ditanya bagaimana sholat malamnya Nabi, kata Siti Aisyah, beliau sholatnya 11 rakaat ya, ada yang menyebutkan 3-3 ya, 4-4-3 gitu kan, tetapi memiliki bacaan yang panjang, memiliki kualitas di sana. Amalannya sederhana, berinfak, berbagi dengan sesama ya, berbagi dengan tetangga misalkannya dengan semangkuk kolak gitu kan, atau 1 kantong kurma gitu kan, tetapi itu berkualitas gitu kan ya. Jadi meningkatkan hubungan kita dengan Allah, meningkatkan hubungan kita dengan manusia. Dan harapannya nanti setelah bulan Ramadan, amalan-amalan tersebut bisa tetap kita laksanakan. Tidak hilang begitu saja sebagaimana Rasulullah dan para sahabat melakukan amalan-amalan sederhana, konsisten, dan terus terlaksana ketika Ramadan itu pergi. Jadi tidak Ramadan pergi nggak pergi begitu saja. Tetap amalannya itu karena apa? Karena dinikmati, karena dihayati, seperti itu. Bukan pada kuantitasnya, tetapi pada kualitasnya. Ya. Nah, yang terpenting adalah yang terakhir, Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Pergi dengan meninggalkan hadiah dan bekal bagi kita untuk bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu benar-benar Ramadan itu menjadi momen untuk bahasanya mungkin ngecas ya, atau mengumpulkan semangat beribadah, menikmati ibadah sehingga semangat itu tetap ada ketika Ramadan itu pergi, nggak bubar begitu saja gitu. Karena kalau masih menjadi PR bagi kita semuanya, biasanya Ramadan masjid penuh gitu kan ya, yang sholat berjamaah banyak, ketika Ramadan sudah pergi masjid kembali kosong, masjid kembali sepi gitu kan. Kemudian suasana ibadahnya, feel-nya memang tidak ada, tidak seperti bulan Ramadan, tidak sesemangat bulan Ramadan. Tapi mumpung Ramadan itu kita semangat, kita manfaatkan untuk bisa menikmati ibadah yang ada pada saat bulan Ramadan, seperti itu. Maka kita ya, sebagaimana kata para ulama, adalah hamba Allah bukan hamba Ramadan. Ketika Ramadan pergi, kesempatan kita untuk beramal soleh masih tetap terbuka. Ketika yang biasa tilawahnya dilanjutkan, yang biasa
berbaginya tetap dilanjutkan gitu kan. Yang biasa sholat malam, maka ketika Ramadan pergi tetap melaksanakan sholat malam. Itulah yang dilakukan. Kembali terganggu koneksinya Pak Ustadz. Terbesar yang dilakukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendatangkan ilmu dan manfaat bagi kita semuanya, utamanya bagi saya secara pribadi untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi ya. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat Ramadan tentunya tadi sudah disampaikan ya. Yang pertama adalah Ramadan dijadikan sebagai tazkiyatun nafs ya, pensucian diri ya. Kemudian juga Ramadan dilakukan dengan ilmu ya, dan juga tentunya harta ya, seperti itu ya. Baik, kita langsung saja buka sesi pertanyaan Pak Ustadz. Nah, ini ada salah satu pertanyaan. Di Indonesia, nah ini kan Ramadan ini tradisinya kental sekali Pak Ustadz ya. Salah satunya adalah seperti yang tadi di awal saya sempat singgung ya, menjelang akhir-akhir ibu-ibu mulai sibuk ya dengan membuat kue, kemudian juga ada tradisi ngabuburit gitu kan, seperti itu. Nah, kaitannya dengan tradisi-tradisi di Ramadan yang memang sering kita lihat di masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, ini apakah esensi dari Ramadan tersebut apakah dapat atau bagaimana kondisi seperti itu Pak Ustadz? Mangga, silakan Pak Ustadz. Wah, koneksinya gangguan lagi nih Pak Ustadz. Ya, baik. Tadi suara saya putus-putus nggak Pak Nanang? Iya, agak putus tadi. Agak putus-putus. Terus videonya agak nge-lag memang. Oh iya. Ya. Oke, sekarang lancar. Suara Pak Nanang juga putus-putus, tetapi kurang lebih mungkin pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana budaya yang ada di masyarakat kita, termasuk pada saat bulan Ramadan ya, Pak Nanang ya. Betul. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya budaya itu bisa menjadi sebuah nilai plus, bahkan bisa menambah kebaikan bagi kita selama kita bisa melakukan modifikasi lah ya, memodifikasi budaya tersebut menjadi sebuah amal soleh yang mendatangkan pahala bagi kita. Misalkan contoh ngabuburit gitu ya. Kemudian di akhir Ramadan biasanya para ibu sibuk membuat kue, membuat hidangan gitu ya. Nah, sebetulnya itu budaya yang sangat baik ya, urf yang sangat baik dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Bisa menjadi sebuah amal soleh ya, tapi dengan syarat ya. Pertama, misalkan menyiapkan hidangan ya, menyiapkan bingkisan hadiah, itu kan menjadi budaya kita ya, menjadi budaya kita, termasuk halal bihalal itu menjadi budaya kita. Di Arab itu tidak ada. Itu bisa menjadi sebuah amal soleh. Ketika kita pertama meniatkan hal tersebut untuk ibadah. Itu di siang harinya sibuk membuat kue, membuat hidangan gitu ya. Nah, ini diniatkannya untuk ibadah. Karena apa? Karena bagi kita interaksi kita dengan Allah, kita membuat Halo Pak Ustadz. Ya, halo. Putus lagi. putus lagi. Ya, koneksinya nih kurang bagus. Ya, jadi kita tidak perlu kemudian mendikotomikan aktivitas budaya yang ada pada masyarakat kita pada saat bulan Ramadan ya menjadi sebuah aspek yang pada akhirnya seperti sesuatu yang sia-sia, bisa jadi ibadah. Karena bagi kita sebagai seorang muslim, hayatuna kulluha ibadah, bahwa setiap kegiatan kita itu adalah ibadah. Ya, yang di bulan Ramadan masih bekerja itu adalah ibadah, menambah amal soleh. Ibu-ibu yang di penghujung Ramadan sibuk misalkannya membuat kue, itu bisa jadi ibadah. Diniatkan untuk apa? Diniatkan untuk Allah sebagai ibadah.
Kita ingin nanti pada saat akhir bulan Ramadan semuanya bahagia, hidangan kue, semua membahagiakan orang lain merupakan bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi larinya nanti bukan sebagai sebuah gengsi gitu ya. Misalkan memakai pakaian terbaik pada saat Idul Fitri ya, pada saat sholat Id, itu disunahkan oleh Rasulullah SAW menjadi bagian ibadah juga. Ngabuburit juga sama, bisa menjadi bagian dari ibadah, meningkatkan amal soleh kepada kita ketika kita mampu memodifikasi budaya tersebut ya, sehingga tidak bertentangan dan tidak memiliki unsur unsur kesia-siaan gitu ya, goflah gitu ya, kalau bahasa Arabnya itu gapleh ya, gapleh itu dari bahasa Arab gitu, goflah gitu, goflah itu artinya sia-sia gitu ya, makanya nusok main gapleh itu waktunya sia-sia gitu kan. Nah jadi ketika kita misalkan ngabuburit gitu ya, itu bisa menjadi sebuah amal saleh ketika kita memodifikasinya, budaya tersebut, memodifikasi kegiatan tersebut menjadi sebuah kegiatan yang memiliki nilai baik gitu kan. Misalkan ketika ngobrol berdiskusi tentang keagamaan misalkan ya, atau ngabuburitnya dipakai dengan berbagi takjil ya, berbagi makanan berbuka ya, berbagi makanan iftar, itu menjadi sebuah kebaikan ya. Banyak budaya-budaya baik gitu kan di masyarakat kita yang itu perlu ditingkatkan ya, perlu diperhatikan sehingga itu menjadi nilai tambah, menjadikan pahala kepada kita semuanya. Tinggal tadi meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua jangan sampai kita mengotori perbuatan tersebut, amal soleh tersebut dengan unsur-unsur riya ya, unsur-unsur pujian dari manusia seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Untuk mungkin saya kasih kesempatan ke penanya untuk jamaah untuk bertanya langsung ke Pak Ustadz. Silakan, ada raise hand saja. Emoticon raise hand bisa diklik. Ada? Atau Bu Amalia, Pak Handi ingin bertanya langsung ke Pak Ustadz, silakan. Ini putus-putus di saya juga nih, Kang Nanang. Yes, iya, koneksinya ya kurang bagus memang ya, kurang stabil. Ya, silakan yang ingin bertanya langsung atau juga di chat juga boleh. Nanti kita tinggal bacakan. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Insya Allah kita dengan niat yang tulus, kemudian juga rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan kita laksanakan, amalannya, kemudian ibadahnya, tentunya endingnya adalah, harapan besarnya adalah semua amalan dan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira Pak Ustadz, apakah bisa ada diketahui nggak apakah amalan atau ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu ada indikatornya nggak? Apakah amalan tersebut diterima atau tidak, Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Saum itu menjadi salah satu ibadah yang urusannya itu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Rahasia kebaikannya itu gitu. Jadi interaksinya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling kita harapkan ketika saum di bulan Ramadan itu adalah diterimanya semua amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, beliau pernah berpesan bahwa pada saat bulan Ramadan ini ada orang yang saum, ada orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun kecuali dua hal. Hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sisanya semuanya terbakar gitu ya. Nah, indikator diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala merujuk pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa? Yang pertama adalah menghindari hal-hal yang memang bisa merusak amal kita. Karena
ketika Nabi menyampaikan rusaknya saum kita dan hanya mendapatkan lapar dan haus, berarti pada saat Ramadan itu ya kita hanya sekedar formalitas saja nahan lapar dan haus. Tidak mendapatkan apapun baik di pagi ya, baik di malam ataupun di siangnya. Apa faktor apa yang merusaknya? Yang pertama adalah faktor amalan-amalan yang yang biasa merusak amal soleh kita seperti kedengkian kita, kemudian nyinyir-nyinyir, rusak hubungan interaksi sosial kita dengan masyarakat gitu ya, mengganggu tetangga kita gitu ya. Jadi kalau interaksi gitu ya, seperti sholat gitu kan, termasuk saumnya sendiri, tetapi kebanyakan amalan-amalan yang merusak saum kita adalah amalan-amalan yang kaitannya interaksi dengan manusia. Makanya pada saat bulan Ramadan itu kurangi nyinyirnya gitu ya. Maksudnya jangan sampai kita nyinyir gitu, banyak nyinyir gitu ya. Kemudian banyak banyak menghasut gitu kan. Merusak hubungan kita dengan manusia yang itu justru mengurangi amal soleh kita, kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau interaksi dengan Allah, insya Allah itu akan mudah bagi kita dengan sholat, dengan tilawah gitu kan, tidak banyak aspek pengganggunya gitu. Tetapi justru yang banyak merusak amalan kita yang tidak diterima oleh Allah itu adalah rusaknya hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, seperti itu. Maka salah satu faktor penting ya diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da Ramadan ini adalah yang pertama, lahirnya keistiqomahan kita. Keistiqomahan kita terhadap ibadah-ibadah yang ada pada saat bulan Ramadan, ya. Yang kedua, semakin baiknya hubungan kita tidak hanya dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi juga dengan manusia. Karena aspek ibadah pada saat bulan Ramadan bukan hanya memperkuat hubungan dengan Allah saja tetapi juga dengan sesama manusia, ya. Silaturahimnya semakin terjaga gitu ya, memaafkan gitu kan. Jadi hubungannya semakin baik gitu. Karena apa? Karena faktor perusak pada saat bulan Ramadan itu tidak dilakukan gitu. Seperti itu. Nah, dan yang ketiga adalah bagaimana kita semakin semakin semangat, semakin bahagia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ibadah kepada Allah itu harus dengan kebahagiaan, bukan tekanan gitu ya. Maksudnya kita, keluarga kita, anak, pasangan kita ketika melakukan ibadah itu bukan dengan tekanan gitu. Sehingga ibadahnya itu penuh dengan keterpaksaan. Ya. Kalau anak misalkannya dia disuruh ibadahnya itu menyenangkan. Dia ibadah sholat, ya. Sholatnya itu dia merasakan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Bukan dengan tekanan sampai pukul lutut misalkan ya. Sambil pukul lutut, sambil kapaksa gitu ya, seperti itu. Tetapi adanya kenyamanan, adanya ketenangan, kita menikmati bulan Ramadan, menikmati kembali ibadah-ibadah pasca bulan Ramadan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan yang berikutnya Pak Ustadz. Nah, ini di Ramadan pun juga ya, itu ada salah satu tradisi saroh ke makam, ziarah ke makam ya. Nah, ini pertanyaannya menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, apakah saroh ke makam itu sebaiknya sebelum sholat Idul Fitri atau sesudah sholat Idul Fitri? Mangga Pak Ustadz. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan salah satu budaya ya, tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu ziarah ya, ziarah ke makam. Nah, karena ini salah satu hal tradisi ya, tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kita yang tidak bersumber dari Rasulullah SAW, maka tidak ada maksudnya dari pun juga boleh, bahkan di luar Ramadan pun itu boleh ya.
Tetapi yang menjadi titik tekannya ya, yang tadi kembali ketika kita melakukan ziarah itu, apa tujuan kita? Karena ziarah ini menjadi salah satu aspek yang pernah dilarang oleh Rasulullah, tetapi kemudian diperbolehkan sehingga hukumnya mubah, gitu ya. Apa namanya? Kalau di dalam kaidah usul fikih itu perintah setelah perintah yang datang setelah larangan itu berarti sifatnya mubah, diperbolehkan. Dulunya dilarang datang ke kuburan itu, tetapi kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dianjurkan oleh Nabi. Untuk apa? Ya, zikrul maut, ya, untuk mengingat kematian, ya, mengingat kematian, ya, mengenang kebaikan-kebaikan dari saudara-saudara kita, gitu ya, yang telah lebih dulu, keluarga kita yang dipanggil oleh Suaranya putus-putus, Pak Ustadz. Subhanahu wa ta'ala, itu diperbolehkan. Putus-putus, Pak Nanang? Iya, putus-putus barusan. Oh, sekarang masih? Enggak, udah, oke. Oke, baik. Nah, jadi tadi karena ini tidak ada tradisi ini tidak nyambung kepada Nabi, ya. Tradisi ini juga tidak bisa menjadi sesuatu yang baik ketika tadi kita niatkannya untuk apa? Sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah. Untuk apa? Untuk mengingat kematian, mengingat kebaikan dari keluarga kita, sahabat kita yang lebih dulu, gitu ya, sehingga kita melanjutkan kebaikan-kebaikan mereka. Tidak masalah gitu. Bahkan setelah Ramadan ataupun sebelum Ramadan, ya, kita berziarah gitu kan, itu tidak masalah seperti itu. Jadi kalau mau sebelum atau setelahnya, mangga, itu hal yang sifatnya teknis gitu ya, yang sebetulnya dari Nabi tidak ada anjurannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bisa menjadi sebuah kebaikan. Baik, jamaah Majelis Talim Asifah yang dirahmati Allah, demikian banyak hikmah dan ilmu. Ya, Ibu masih? Siap Ibu, mangga Bu. Punten ya, sinyalnya, aduh, izin off kamera. Siap, nggak apa-apa Bu, mangga Bu. Ini yang 4 bulan yang memiliki keistimewaan jauh sebelum Ramadan tuh, keistimewaannya apa saja Pak Ustadz? Kalau yang Zulhijjah mungkin ya sama Rajab udah agak familiar gitu, tapi ini ada Zulqa'dah sama Muharram, itu apa saja? Tapi lebih jelasnya mending semuanya saja disebutkan istimewaannya. Siap. Itu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Siap, sama-sama Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Bu Amalia atas pertanyaannya. Jadi, apa yang menjadi keistimewaan bulan haram, ya, sebelum Ramadan ini? Ada 4 bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dengan Rajab. Jadi keistimewaan bulan ini bahkan dihormati oleh agama yang lain. Sama hanya kalau tentunya teknis tahu banyak sekali gitu ya perdebatannya di masyarakat kita. Tapi kalau untuk 4 bulan haram ini, jika melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu, pada saat bulan haram, yang menghormatinya bahkan bukan hanya orang beriman saja, tapi orang kafir pun menghormati bulan haram ini. Bukan hanya Muslim. Kalau bagi non-Muslim gitu ya, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghormatinya karena punya keutamaan 4 bulan haram ini. Tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh merusak, tidak boleh saling menyakiti gitu ya. Yang melakukan perjanjian tidak boleh saling berdusta dan sebagainya. Nah, kalau bagi orang-orang yang beriman, koneksinya terganggu. Keutamaan dari 4 bulan haram ini, yang pertama, Allah lipat gandakan kebaikan. Terganggu lagi? Oke, sekarang nyambung lagi nggak Pak Nanang? Lancar? Ya. Nggak, udah.
Ini kayaknya koneksinya ikut saung gitu ya. Jadi lu Iya, nih. Saya kalau gitu. ini nggak pakai kamera malah nggak kedengar suara Pak Ustadz. Oh, gitu. Iya kayaknya ini koneksi di sini mungkin ya. Kadang biasa koneksi di gunung itu suka putus-putus gitu. Ya. Amin. Jadi tadi keutamaannya tolong diingatkan saja Pak Nanang kalau misalkan putus supaya saya bisa mengulang lagi. Ya. Siap. Ya. Yang pertama itu keutamaan bulan haram itu sama seperti bulan Ramadan. Allah melipat gandakan amal soleh yang ada di dalamnya. Yang kedua bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, pada saat bulan Muharram itu bukan hanya amal soleh yang dilipat gandakan, tetapi juga maksiat yang dilakukan gitu. Jadi kalau misalkan di bulan yang lain itu biasa gitu ya, maksudnya ketika melakukan amal soleh gitu kan, Allah memang selalu melipat gandakan sebagai sebuah hadiah bagi kita. Tapi ketika di bulan haram, 4 bulan mulia itu, Allah lipat gandakan amal soleh, tetapi juga bukan hanya amal soleh, maksiatnya juga. Kenapa? Karena supaya menjadi perhatian. Karena aspek-aspek yang sifatnya maksiat itu bukan hanya yang sifatnya seperti zina kayak gitu ya, tetapi hal-hal yang seperti melakukan pengrusakan gitu ya, melakukan pengrusakan lingkungan gitu, kemudian menyakiti orang lain. Nah, itu harus dihindari ya. Harus dihindari karena apa? Bukan hanya amal soleh tetapi amal buruk juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ditekankan pada saat bulan-bulan haram itu kita meminimalisir, mengontrol diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan, gitu. Merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, yang merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya, kebaikan dari Asyurul Hurum ini, kebaikan dari bulan-bulan haram, yang pertama tadi adalah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kebaikannya. Yang ketiga yang kedua adalah tadi perbuatan buruk juga dosanya dilipat gandakan. Dan yang ketiga yang terakhir ini adalah bulan haram ini adalah bulan yang harus dijaga kesuciannya, jangan dirusak gitu ya, jangan dirusak, jangan dikotori jadi keistimewaan lain juga harus menjaga kesucian dari bulan haram ini ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab itu sendiri juga perhatiannya bukan hanya milik umat Islam tetapi juga orang-orang non-muslim seperti itu. Jadi kesuciannya harus dijaga, kesuciannya harus harus dirawat, jangan sampai kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menodai kesucian dari bulan Rajab, bulan Syaban, bahkan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak amalan-amalan sunnah di bulan haram ini, memperbanyak saum, memperbanyak ibadah. Ya, kemudian juga salah satunya kalau di bulan Zulhijjah itu kan sudah tidak asing lagi, ada haji ya, ada kurban, kemudian ada saum Arafah. Kalau di bulan Muharram itu ada saum Tasyu'a Asyura gitu kan, yang dimana pahala-pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Masih ada yang ingin ditanya? Silahkan. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Dari Bapak-bapak mungkin. Pak Pepen? Isinan Bapak-bapak mah. Izinannya. Benten, Baik, nggak ada ya? Sesi sauma benten mana nang? Iya 5 watt. 5 watt ya. Baik, demikian jamaah Majelis Taklim Asy-Syifah yang dirahmati Allah. Banyak sekali hikmah dan ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bertambahnya wawasan kita ya, tentunya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, ada sesi 2 atau langsung ditutup dengan doa Pak Ustadz? Atau masih ada sesi kedua? Sudah. Sudah ya. Baik, untuk itu untuk menutup kegiatan ini silakan kita berdoa sama-sama. Mangga Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di
siang hari ini di bulan yang penuh berkah, di waktu yang sangat mustajab, semua waktunya mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku akan mengijabah, kata Allah Subhanahu wa taala, semua doa-doa, permintaan-permintaan dari hamba-Ku. Maka kata para ulama, perbanyaklah doa di bulan Ramadan ini karena semua waktunya mustajab, terutama di waktu-waktu menjelang berbuka, waktu sahur ya. Siang hari ini pun menjelang waktu zuhur menjadi waktu yang istimewa bagi kita semuanya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk guru kita semua, Ustadz Hasan. Mari kita bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan beliau, diberikan kesehatan lahir batin dan juga umur yang berkah. Juga dimudahkan segala urusannya baik di dunia dan juga di akhirat. Dan juga kita bermohon kepada Allah semoga ilmu yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, saya Nanang mewakili tim Asifah yang bertugas. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz. Misami Pak Nanang, hatur nuhun sadayana, Pak Pepen, Bu Amalia, Hatur nuhun Pak Ustadz. Udah puntennya sinyal nih, ampun. Iya. Iya, hatur nuhun. Di abi ge awan Pak Ustadz. Mudah-mudahan sehat sadayana. Amin, 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 amin. Pak Ustadz. Mohon Pak. Ya. Dan juga saya informasikan kepada seluruh jamaah ya insya Allah Sabtu depan ya, tepatnya tanggal 23 April ya, Mbak Dajuhur juga kita akan kajian offline di Masjid jam 9 pagi ya, di Masjid Trans Studio Bandung ya. Dan juga seperti yang tadi disampaikan ya, untuk yang ingin mendonasikan kembali ya Bapak Ibu, silahkan langsung hubungi saja tim Asifah ya, supaya kegiatan baksos yang insya Allah kita laksanakan ini betul-betul menjadi bermanfaat untuk semuanya ya. Terima kasih, itu saja. Hatur nuhun kasadayana Bu Amalia, Pak Pepen. Sami-sami hatur nuhun Pak Ustad. Iya. Semangat. Nah, izin keluar. Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bu Amalia, saya juga izin pamit karena jam